Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada usaha toko Wali Gipsum. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Septiara Dwi Andini, NIM 2062119. Yang kedua Aulia Salsabila Cantika, NIM 2062129. Yang ketiga saya sendiri Reza Masita, NIM 2062142. Yang terakhir ada Tiara Fajar Lestari, NIM 2062145. Latar belakang dari studi kelayakan bisnis ini adalah studi kelayakan bisnis usaha pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Studi kelayakan bisnis pada usaha ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik. Dengan fokus pada kebutuhan rumah tangga, toko ini menawarkan berbagai produk. Kelebihan toko seperti lokasi strategis dan pelayanan pembayaran fleksibel. Kompetitif, bisnis berkembang seiring dengan waktu dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, Toko Wali Gipsum dapat mengantisipasi resiko dan perencanaan strategi untuk meningkatkan keberhasilan bisnis di masa depan. Rumusan masalah dari latar belakang yang dapat diambil yaitu bagaimana kelayakan usaha toko Wali Gipsum didasarkan aspek-aspek yang ada pada kelayakan bisnis. Dan tujuan penulisan dari analisis studi kelayakan bisnis ini yaitu mengetahui kelayakan usaha toko Wali Gipsum dengan menggunakan aspek-aspek kelayakan usaha serta untuk melihat prospek bisnis yang sedang dijalankan dan membantu melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Landasan teori yang digunakan ada analisis kelayakan bisnis. Umar 2007 mengatakan analisis kelayakan bisnis adalah penelitian sebuah rencana bisnis, bukan hanya untuk menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis dijalankan, tapi juga mengkontrol operasional dengan rutin dalam rangka pencapaian tujuan dan keuntungan yang maksimal. Analisis kelayakan bisnis sebaiknya dilakukan sebelum usaha benar-benar dilaksanakan dan masih dalam tahap awal perencanaan dan sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, analisis kelayakan bisnis perlu dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat mengurangi resiko dan kegagalan usaha yang akan didirikan dan dapat mencapai tujuan usaha dan memperoleh laba atau keuntungan maksimal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Faktor-faktor tersebut terdiri dari yang pertama ada data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, tidak teliti. Yang ketiga, ada salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Dan yang keenam, ada unsur kesengajaan. Selain itu, tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu untuk meminimalisir resiko kerugian. Yang kedua, ada memudahkan perencanaan. Yang ketiga, ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pengendalian. Pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Satu, pemilik usaha.
Para pemilik sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat, disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Yang kedua, kreditur. Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak tersebut sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat agar kredit atau pinjaman yang diberikan tidak sampai macet akibat usaha tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga, pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah bisnis yang dijalankan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dengan harapan bisnis yang dijalankan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti lapangan pekerjaan, baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Yang kelima, manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah ditugaskan. Kinerja ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Aspek ini memuat masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Untuk menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada, maka diperlukan riset pasar, baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian, setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada, barulah disusun strategi pemasarannya. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Yang keempat, aspek teknis atau operasional. Dalam aspek ini, yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan, serta layout ruangan, sampai kendala usaha perluasan selanjutnya. Yang selanjutnya, aspek manajemen organisasi. Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya. Yang keenam, aspek sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dan yang terakhir, aspek dampak lingkungan. Setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersikap kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk mengeluarkannya, seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan lain-lain. Pengumpulan data ini dapat dari data primer maupun data sekunder dengan berbagai metode. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Pengolahan ini dilakukan hendaknya dengan teliti untuk masing-masing aspek yang ada. Yang ketiga, analisis data.
Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan bisnis ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang layak digunakan. Yang keempat, mengambil keputusan. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah ditentukan, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak, sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Dalam memberikan rekomendasi, diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu. Jika memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen maupun persyaratan lainnya. Apabila suatu hasil studi kelayakan bisnis dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah simbol dari logo Toko Wali Gipsum. Yang pertama, untuk simbol huruf W dan G merupakan singkatan dari nama Toko Wali Gipsum sendiri agar memiliki ciri khas. Jika customer melihat simbol tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengenalinya. Yang kedua, simbol produk bahan baku dan peralatan dapur mengartikan bahwa toko ini melayani berbagai jenis bahan baku untuk para pedagang kaki lima yang membutuhkan kemasan untuk dagangannya maupun untuk peralatan ibu rumah tangga. Kemudian dalam bidang teknologi informasi, toko ini juga berperan sebagai agen bagi pedagang kaki lima yang membutuhkan perlengkapan untuk dagangannya yang digunakan sebagai kemasan produk jual. Produk yang ditawarkan pada toko ini juga memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan toko lainnya, yakni memiliki produk yang lengkap, harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah aspek pasar usaha. Yang pertama, segmentasi. Toko Wali Gipsum memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dari produknya adalah pedagang kaki lima dan ibu rumah tangga yang berada di sekitar toko. Yang kedua, targeting. Target konsumen dari Toko Wali Gipsum adalah pedagang kaki lima yang tentunya setiap hari pasti membutuhkan kelengkapan untuk mereka berjualan. Kemudian yang ketiga, position. Ada dalam setiap produk yang ditawarkan oleh Toko Wali Gipsum tentunya memiliki kualitas yang terjamin dan memiliki harga yang sangat terjangkau dengan menawarkan berbagai jenis variasi produk. Aspek pemasaran dari Toko Wali Gipsum yang pertama melalui media sosial WhatsApp dengan pengiriman pesan promosi dan penawaran spesial. Kemudian membagikan brosur. Brosur ini berisikan informasi produk atau layanan yang berisikan gambar, deskripsi produk, dan informasi kontak dari Toko Wali Gipsum. Dan mouth to mouth yang testimoninya dari pelanggan untuk memperluas jangkauan pasar dan dapat membangun kepercayaan untuk pelanggan. Aspek teknis dan atau operasi. Untuk tanah dan bangunan, ini adalah milik sendiri atau pribadi. Untuk teknis atau operasi dalam Toko Wali Gipsum adalah lokasinya yang strategis berada di pinggir jalan sehingga mudah untuk diakses oleh lewat manapun. Kemudian bahan baku dan bahan pembantunya merupakan barang dagangan sendiri dan Toko Wali Gipsum telah melakukan pendekatan terhadap pemasok bahan baku, ketersediaan pasokan, dan sarana transportasi. Aspek manajemen dan organisasi usaha. Untuk pengelola usahanya itu sendiri pemilik toko dan satu karyawan. Untuk tugasnya pemilik toko adalah pemegang kendali, sedangkan karyawan tokonya membantu pemilik. Untuk struktur organisasinya adalah pemilik toko, kemudian di bawahnya karyawan toko. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal usaha. Bangunan toko sudah tersedia milik pribadi, kendaraan pengiriman sudah tersedia milik pribadi, etalase senilai 7.500.000, pembelian persediaan senilai 30 juta. Usaha ini dilakukan tanpa ada pinjaman modal kepada bank manapun. Modal usaha ini murni dari uang pribadi pemilik. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan tingkat penjualan mencakup biaya tenaga kerja, listrik, dan telepon. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat kebutuhan, sehingga per tahunnya pun berubah-ubah meliputi biaya pengiriman.
aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi dan sosial, keberadaan toko Wali Gipsum memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya toko ini, masyarakat terbantu untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Aspek lingkungan hidup. Yang pertama, toko Wali Gipsum tidak memiliki dampak lingkungan atau limbah. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan toko Wali Gipsum untuk menjaga lingkungan dari kegiatan bisnis agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kesimpulan, keberhasilan bisnis toko Wali Gipsum terletak pada segmentasi pasar yang tepat, targeting yang sesuai, dan positioning yang baik. Pemasaran melalui media sosial, pelayanan ramah, dan lokasi yang strategis juga menjadi faktor penentu dalam menjalankan bisnis. Perhatian terhadap aspek lingkungan, baik itu dari segi ekonomi sosial maupun dampak lingkungan, menjadi penting untuk memastikan kelangsungan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis yang memadai, toko Wali Gipsum memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang sebagai bisnis UMKM yang memenuhi kebutuhan pasar dengan pelayanan dan produk yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.